Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-29. Yeremia pasal 25 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman. Sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema keadilan Tuhan. Sekali lagi saya beri tema keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan, di mana Tuhan itu tidak pernah memandang bulu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Itulah keadilan Tuhan. Siapapun juga, orang-orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, mereka akan menerima hukuman Tuhan. Termasuk di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-25 ini, umat Tuhan, bangsa Yehuda, ketika mereka hidup di dalam dosa, mereka sudah berulang kali diperingatkan, ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Yeremia 25 ayat yang ketiga, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Jadi firman Tuhan sudah datang berulang-ulang melalui Nabi Yeremia. Sudah 23 tahun lamanya Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada Yehuda, menegur Yehuda supaya mereka bertobat dari kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma 23 tahun saja. Kalau kita membaca ayat yang keempat dikatakan, juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Jadi sudah begitu lama Tuhan menegur Yehuda, Tuhan mengingatkan supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka menyadari kesalahannya. Tetapi Yehuda tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan sudah mengingatkan bahwa kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Tuhan akan mendatangkan hukuman. Tuhan akan membuang mereka dari negeri yang sudah Tuhan berikan. Tetapi sangat disayangkan, Yehuda dan Yerusalem, mereka tidak mendengarkan teguran Tuhan, tidak menghiraukan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia, yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi. Mereka tetap hidup di dalam dosa, mereka tetap menyembah kepada ilah-ilah asing, mereka tetap menyembah kepada berhala-berhala. Dan itu membuat Tuhan sakit hati.
karena umat yang dikasihinya meninggalkan dia. Umat yang dikasihinya berpaling dari dia, beribadah kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah asing. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima dan keenam, saya bacakan ayat yang kelima dan keenam. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 6. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat 7. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Jadi sudah berulang kali Tuhan menegur melalui hamba-hambanya, bertobatlah. Kalau kamu bertobat, kamu tidak akan dibuang. Kamu akan tetap tinggal di negeri yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Yehuda tidak mendengarkan teguran Tuhan. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Sudah berulang kali, berpuluh-puluh tahun mereka ditegur, diperingatkan. Karena mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan menyatakan keadilannya. Bahwa siapa saja yang hidup di dalam dosa, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah menegur, tetapi tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menghukumnya. Dan Tuhan memakai Babil untuk menghukum Yehuda. Tuhan memakai kerajaan Babil untuk menyerang Yehuda, menghancurkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem. Dan mereka, orang-orang Yehuda, ditawan ke Babil. Mereka menjadi hamba di Babil. Jadi Tuhan menghukum umatnya karena mereka tidak mau bertobat. Kalau kita membaca di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14 di dalam Yeremia pasal yang ke-25 ini, setelah 70 tahun lamanya, maka Tuhan mengembalikan umatnya dari pembuangan dari Babil kembali ke Yerusalem. Dan Tuhan juga menghukum Babil. Babil dihukum oleh Tuhan. Babil dihancurkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca sejarah, Tuhan memakai orang-orang media untuk menyerang Babil, menghancurkan Babil, meruntuhkan Babil. Karena Babil juga hidup di dalam dosa. Dan bukan cuma Yehuda umat Tuhan, bukan cuma Babil, tetapi semua kerajaan, semua orang di atas bumi ini yang hidup di dalam dosa dan tidak bertobat, Tuhan akan menghukumnya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-26, di sana Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa. Tuhan akan menghukum semua bangsa yang hidup di dalam dosa. Dimulai dari umat Tuhan, Yehuda dan Yerusalem, sekalipun mereka umat Tuhan, kalau mereka terus hidup di dalam dosa, tidak bertobat, Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa lain, menghukum Mesir, menghukum Filistin, menghukum Edom, menghukum Moab, menghukum Amon, menghukum Arab. Dan kepada semua kerajaan di atas muka bumi ini, ketika mereka hidup di dalam dosa dan mereka tidak bertobat, mereka akan menerima hukuman Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak pandang bulu. Memang Israel dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, tetapi bukan berarti Tuhan hanya mengasihi Israel saja. Israel dipilih menjadi umat pilihan Tuhan
untuk diselamatkan. Tapi Tuhan juga mau Israel menjadi alat Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain boleh mengenal Allah yang benar melalui Israel. Supaya bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, karena mereka mengenal Allah yang benar melalui Israel. Tetapi ketika orang-orang hidup di dalam dosa, termasuk Israel, umat Tuhan sendiri, dan tidak bertobat, mereka juga akan dihukum oleh Tuhan. Jadi keadilan Tuhan, Tuhan akan menghukum siapa saja yang hidup di dalam dosa dan tidak bertobat. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terus hidup di dalam dosa. Ketika firman Tuhan datang mengingatkan kita, menegur kita, mari kita rubah cara hidup kita. Kita rubah hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita seperti Yehuda. Karena sekalipun kita rajin ke gereja, kalau kita terus hidup di dalam dosa, Tuhan mengingatkan, menegur, tapi kita terus hidup di dalam dosa, tidak bertobat, kita pun akan menerima hukuman dari Tuhan. Jadi semua orang, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen, ketika mereka terus hidup di dalam dosa, tidak bertobat, mereka akan menerima hukuman Tuhan. Tetapi siapa saja orang-orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka dari luar, dari mana saja, ketika mereka bertobat, meninggalkan hidup yang jahat, meninggalkan hidup yang berdosa, mereka percaya kepada Tuhan, mereka menerima anugerah Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Kita lembutkan hati kita. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, merubah hidup kita, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami penghukuman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan kita untuk kita selalu dengar-dengaran, memperhatikan firman Tuhan. Jangan kita meremehkan firman Tuhan, jangan kita mengabaikan firman Tuhan, tapi kita perhatikan dan kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu. Kami boleh kembali ditegur melalui firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Untuk kami tidak mengeraskan hati kami ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu merubah hidup kami. Kami hidup di dalam firman-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan anugerah-Mu, penuh dengan kemurahan-Mu Tuhan. Karena hidup kami seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.